Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua saudara kita semua, kita berdoa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau menyediakan benih yang terbaik buat kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami tahu ada pengurapan dari Roh Kudus yang mengajar kami sehingga kami dapat dimerdekakan dan kami memahami apa yang Kau sampaikan kepada kami. Kami menerimanya dengan sukacita atas apa yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana dapat menerima Roh Kudus dari Discipleship Evangelism level 1 pelajaran 15. Minggu depan adalah pelajaran terakhir 16. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan bagaimana menerima, kata menerima ini penting sekali. Waktu saya renungkan dari judul ini, justru inti katanya adalah menerima. Nah, sebelum kita masuk dalam penjelasan mengenai menerima ini, kita buka di Kejadian 2 ayat 7. Sementara itu saya minta tolong Pak Yongming untuk bisa berdiri di sini. Kita bayangkan Pak Yongming ini adalah Adam. Ya. Di Kejadian 2 ayat 7 ini Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi ini adalah manusia pertama yaitu Adam. Materi yang dibuat dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, makhluk itu menjadi makhluk hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di Genesis 2 ayat 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, nafas kehidupan, and the man became living soul. Katanya jiwanya hidup, living soul. Artinya Adam ya, dapat hidup bukan karena dia bernafas. Kita hidup dan bernyawa bukan karena kita bernafas. Kita hidup karena ada nafas kehidupan Tuhan di dalam kita. Itu yang disebut manusia, yang disebut makhluk hidup. Terima kasih Pak Yongming. Ya, jadi nyawa kita ya dihembuskan Allah, yaitu oleh Roh Allah. Kita menerima Roh Allah, disitulah kita menerima kehidupan. Yakobus 2 ayat 26 bisa dibuka. Itu bagus sekali, ayatnya dengan tegas menekankan seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Kita tahu tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tanpa roh, kita itu mati. Waktu Adam dan Hawa ya diciptakan Tuhan dan dihembuskan oleh Allah, dia hidup dari Roh Allah. Ketika dia lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan, saat itu apa yang terjadi? Dia menolak Allah. Tuhan tidak menolak Adam, tetapi manusia yang menolak percaya kepada Allah, dia menolak. Ketika dia menolak, bukan Tuhan yang meninggalkan Adam dan Hawa. Siapa yang meninggalkan? Tuhan, yaitu Adam sendiri. Oleh karena dia yang menolak, maka sangat penting pada akhirnya kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena terjadi penolakan di sana. Apakah Allah meninggalkan kita? Roh yang tadinya bersatu dengan Roh Allah, ya, manusia yang bersatu dengan Allah, Roh Allah tidak dapat tinggal lagi karena ada dosa yang menjadi pemisah antara Tuhan dan kita adalah dosa. Dan inilah yang diselesaikan Yesus di kayu salib supaya kita kembali bersatu dengan Bapa. Nah, Yesus menjadi jalan, Yesus menjadi kebenaran, dan Yesus adalah hidup itu. Kita manusia tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa itu.
Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kembali, ya, menerima, kita dibangkitkan, ya, roh yang sudah mati itu bangkit dan bersatu kembali dengan Tuhan. Yang tadinya kita menolak Allah, sekarang dengan kesadaran, ya, dengan kerelaan dan kehendak hati kita berkata, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi lagi, pertama yang terjadi kita menolak Allah. Bagaimana supaya kita dapat diselamatkan? Yaitu menerima Yesus Tuhan. Ya, sehingga kita jadi satu roh. Jadi jalan kehidupan orang percaya adalah dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih contoh. Paulus dahulu bukan orang percaya. Terjadi penganiayaan kepada orang percaya. Jadi Paulus bukan orang percaya, dia senang sekali menganiaya orang percaya. Dia mengandalkan kekuatannya, asal-usulnya, kuasanya, kecerdasannya, ketaatannya pada hukum Taurat. Dia sampai bilang bahwa aku itu tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Dia bergantung pada hal-hal lahiriah. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengakui bahwa ada yang lebih berkuasa dari dia. Dia tidak dapat lagi mengakui hal-hal lahiriah. Dia mengakui bahwa ada yang lebih berharga, sehingga dia mengatakan seperti ini. Ya, di Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Seterusnya ayat 8 sampai 9. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dianggap berharga, statusnya, perbuatan-perbuatan keagamawiannya, dia katakan bahwa itu semuanya itu adalah sampah dan aku buang supaya aku memperoleh Kristus. Dia melihat Kristus lebih berharga daripada hal itu. Dan berada dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Berbeda dengan Sakeus. Kita tahu cerita Sakeus, ya, di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus itu adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu punya image yang sangat buruk di kalangan masyarakat. Karena dia harus memungut biaya yang dibayar oleh penduduk, dia harus memungut biaya-biaya yang penduduk bayar ke pemerintah. Tetapi uang yang dibayar melebihi daripada yang seharusnya mereka bayar. Ya, jadi rakyat tidak menyukai para pemungut cukai ini. Karena itu Sakeus ini, ya, melihat bahwa gambaran dirinya ini sebagai pendosa. Berbeda sama Paulus. Paulus dahulu melihat gambaran dirinya sebagai orang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Sakeus beda. Dia menganggap dirinya sangat berdosa dan sepertinya tidak layak diselamatkan. Tapi Yesus datang dan makan bersama-sama dia. Lihat, ya, ada manusia yang sangat bergantung hal-hal lahiriah pada kuasa. Ada juga manusia yang dia sangat merasa berdosa dan tidak layak. Kedua tipe orang ini sama-sama membutuhkan yang namanya juru selamat. Ketika mereka mengakui, ketika orang yang tipenya seperti Paulus mengakui bahwa Tuhan engkau lebih berkuasa dan lebih berharga dari segalanya, maka saat itulah ia memberikan dirinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Ketika Sakeus melihat bahwa aku ini sudah sangat berdosa, aku tidak dapat menyelamatkan diriku, tetapi Tuhan memperhatikan aku dan menganggap aku layak. Disitulah dia juga menyerahkan diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi
siapapun, manusia yang paling merasa dirinya benar atau manusia yang paling merasa dirinya tidak layak, dua-duanya butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Roh Kudus itu bekerja, ya. Roh Kudus itu bekerja di orang-orang yang belum percaya ini. Kalau kita buka Yohanes 16, kita buka ayat 9 sampai 11. Ada satu yang bisa tolong bacakan Yohanes 16 ayat 9 sampai 11. Yohanes 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke. Terima kasih. Dan kalau Yesus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, maksud saya Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus ada bukan untuk membawa dakwaan. Ya, penginsafan itu adalah maksudnya supaya orang menyadari kebutuhan dia akan juru selamat. Jadi tugas kita hanya memberitakan Injil, tapi Roh Kuduslah yang menginsafkan orang. Kalau kita berusaha berupaya menginsafkan orang, itu bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, dari orang yang belum percaya, kemudian ketika Roh Kudus bekerja, menginsafkan dia dan dia sepakat, dia terima Yesus sebagai Tuhan, dia menjadi orang percaya, dia mengakui bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dari situ kehidupannya menjadi orang percaya, bagaimana dia menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Untuk menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita butuh Roh Kudus. Sama seperti kita menerima Yesus sebagai Tuhan menyelamatkan kita, kita butuh Roh Kudus untuk bekerja yang menolong kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Karena kehidupan sebagai orang percaya ini, kita membutuhkan pertolongan dari Dia. Ya, jadi sangat penting untuk kita menerima Roh Kudus. Orang yang menerima baptisan Roh Kudus ini akan berjalan di dalam kuasa supranaturalnya Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ada yang tolong bisa bacakan? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makasih Pak Imam. Ya, aku akan minta kepada Bapa, Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Disebut Roh kebenaran, dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Jadi jangan heran kalau dunia tidak bisa menerima Dia. Kenapa? Karena dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ada orang yang sudah lahir baru, namun belum terima baptisan Roh Kudus. Tadi awal ya saya jelaskan bahwa ada kita dari orang tidak percaya menjadi percaya. Dan dia sudah lahir baru tapi dia belum terima baptisan Roh Kudus. Contohnya di Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Ini adalah waktu Paulus di Efesus. Dia bertanya kepada beberapa orang murid. Orang ini orang yang telah percaya kepada Yesus. Dia tanya seperti ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya kepada Yesus? Lalu orang-orang ini menjawab Paulus, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi ada orang-orang yang telah menerima Yesus,
tapi belum menerima Roh Kudus. Ya. Namun ada juga orang yang sudah menerima Yesus dan pada saat itu juga setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, ia langsung menerima baptisan Roh Kudus. Contohnya, kita lihat kisah Petrus dan Cornelius, nanti bisa dibuka seluruh ceritanya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kita mulai dengan Cornelius ya. Cornelius ini perwira pasukan. Dia orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Dia saleh, suka berdoa, namun dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak semua orang yang suka berdoa, yang saleh, itu punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Petrus ini murid Yesus. Ya, dia rasul, dia orang percaya. Dia juga berdoa, tapi dia telah lahir baru dan punya hubungan dengan Tuhan, dan dia telah terima Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus untuk Cornelius, orang yang belum percaya, adalah menginsafkan Cornelius. Dia diberi suatu penglihatan, ya, dia melihat malaikat, lalu malaikat itu meminta ia untuk mengirim utusan dia untuk pergi Yope, meminta Petrus untuk datang ke tempat dia. Nah, Cornelius sepakat untuk hal tersebut dan akhirnya dia mengirim utusannya untuk bicara kepada Petrus. Kalau sekarang kan ada WhatsApp ya, cepat. Kalau orang dulu kan belum. Pekerjaan Roh Kudus untuk Petrus sebagai orang percaya, ya, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Satu kali di Yope ini, sementara utusan Cornelius ini sedang berjalan, sudah mau dekat, Petrus lapar tapi tiba-tiba dia dapat penglihatan. Dia melihat kain, kemudian isinya gambar-gambar berbagai binatang, dan Tuhan berkata, kamu makan. Apa yang dikatakan Petrus? Jangan, aku tidak makan hal seperti itu. Kenapa Petrus mengatakan seperti itu? Karena Petrus orang Yahudi. Orang Yahudi punya larangan tertentu terhadap makanan. Sampai ketiga kalinya Tuhan minta dia makan. Dan Tuhan menyatakan bahwa apa yang dianggap halal bagi Tuhan jangan dianggap tidak halal. Tuhan mengatakan seperti itu. Petrus belum paham, sementara itu ada utusan itu datang. Nah, Roh Kudus bekerja sebenarnya sedang mengubah pola pikir Petrus. Dia sudah menerima Roh Kudus, tapi Roh Kudus tetap bekerja pada saat itu untuk mengubah pola pikir Petrus. Lalu Tuhan mengatakan kamu ikut mereka ke Yope. Dia setuju, dia ke sana. Dan dia pergi ke Cornelius, ke Kaisarea dari Yope. Sesudah sampai di sana, dia bertemu dengan perwira ini. Perwira ini seperti kita ya, dia siapkan orang-orang, keluarganya, dia kumpulkan. Lalu dia melihat Cornelius ini ingin mengenal Yesus. Dari situ akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan bukan mengasihi hanya orang Yahudi, tetapi Tuhan mengasihi juga orang yang non-Yahudi. Pekerjaan Roh Kudus mengubahkan pola pikir dia. Sehingga pada waktu itu dia mulai memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Cornelius, orang non-Yahudi, biasanya orang Yahudi tidak pergi ke rumah orang non-Yahudi. Mereka yang mendengar pemberitaan Injil dari Petrus ini, dia lalu mulai percaya. Injil diberitakan, ya, terjadi pekerjaan Roh Kudus, insaf, ya. Cornelius menerima, percaya kepada Yesus, dan saat itu juga sementara Petrus masih bicara, turunlah Roh Kudus, mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Cornelius dan semua yang ada di situ, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa baru, yaitu bahasa roh. Dan Petrus mengatakan seperti ini, mereka sudah terima Yesus, sudah terima baptisan roh. Sekarang dibaptis saja, ya, dalam air.
Akhirnya mereka juga terima baptisan air. Ini ada satu perikop yang menjelaskan kejadian orang terima Yesus, kemudian langsung mengalami pembaptisan roh dan baptisan air. Kalau yang tadi sebelumnya ada orang-orang yang sudah terima Yesus tapi belum terima baptisan roh. Nah, tapi yang di sini orang-orang ini menerima sekaligus. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan, tetapi untuk bahwa kalau terima baptisan roh nanti aja, hari ini saya terima Yesus, nanti setahun kemudian saya baru terima baptisan roh. Jangan kotak-kotakan seperti itu. Kita bisa menerima Yesus, menerima baptisan air, menerima Roh Kudus pada saat hari yang sama. Nah, pekerjaan Roh Kudus tetap membutuhkan kesepakatan, ya. Tadi ada kesepakatan dari Cornelius. Juga ada kesepakatan daripada Petrus, sehingga memiliki dampak yang luar biasa. Petrus sebagai orang percaya, di Kisah 2, Petrus itu berkorbar-korbar kalau berkhotbah. Dan apa yang terjadi ketika dia berkhotbah? Bertambah berapa? Tahu? Berapa? 3.000 jiwa. Saya nggak bisa bayangin ya, nggak ada speaker kali ya, zaman dulu ya. Tapi 3.000 jiwa bertambah. Kisah Rasul 3, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul 4, Petrus dengan penuh keberanian, dia berbicara di depan mahkamah agama. Bayangin ya, kalau sekarang kita bicara di depan mahkamah agama. Kisah 9, Kisah Para Rasul 9, Petrus membangkitkan Dorcas. Tapi di Kisah 10, Petrus masih belum bisa memahami bahwa Tuhan juga mengasihi orang non-Yahudi. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam Petrus itu terus-menerus. Tetapi ketika ada pekerjaan Roh Kudus, Petrus dapat melayani bukan hanya sampai ke bangsa Yahudi. Dia bisa melayani melebihi dari bangsa Yahudi sampai ke bangsa non-Yahudi. Jadi kita melihat dampak dari menerima Roh Kudus. Itu adalah dampak bukan untuk diri kita sendiri. Kita bisa menjangkau lebih jauh, kita bisa menjangkau lebih dalam oleh karena kuasa supranatural Tuhan. Saya kasih satu kesaksian. 8 tahun atau 9 tahun lalu, sebelum saya masuk Kairos Bible College, saya sudah terlibat di dalam satu pelayanan anak. Jadi kami bersama-sama melayani di satu desa di Tangerang. 5 menit, cepat sekali ya. Di daerah Tangerang jauh sekali. Kalau dia kurang lebih 2 jam. Kalau di Google itu nggak kecari. Gitu. Di sana ada peternakan babi gemuk-gemuk, ya ada 500 ekor. Ya di sana ada plasnya juga. Kadang-kadang dikasih jamuan makan enak sekali. Nah di sana beberapa anak, kebanyakan dari mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu saya bawa beberapa orang untuk ikut melayani sana. Tiap Sabtu kami melayani mereka, memberikan bimbingan belajar, ya tidak berbayar, dan juga kami menceritakan tentang Tuhan Yesus. Setelah sekian lama, akhirnya beberapa dari mereka, hampir semua dari mereka, anak-anak itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu ada satu anak yang dia belum bisa baca, gitu. Umurnya sekitar 9-10 tahun. Saya tidak ingat tepatnya. Teman saya menangani anak ini. Karena anak ini tidak bisa baca, diajarlah membaca. Setelah berapa lama, teman saya kesulitan. Dia bilang sama saya, Desi, saya tidak bisa. Lalu saya bilang, saya ambil alih. Saya ini bergerak di dalam bidang pendidikan cukup lama. Saya sudah survei buku apa yang bagus untuk ngajarin anak membaca. Saya tahu teknik-teknik mengajar anak. Banyak sekali anak yang tidak bisa membaca, saya bisa bantu untuk membaca. Jadi, berdasarkan pengalaman itu, saya pede mau mengajarkan anak ini membaca. Tapi ketika saya ajarkan, antara B sama A saja dia tidak bisa membedakan. Selama sekali saya mengajar, tidak bisa juga. Setelah itu saya duduk diam, saya bilang, Roh Kudus, saya mesti apa? Dan Roh Kudus bilang seperti ini, Desi, dia bukan tidak bisa baca, dia punya penyakit mata. Jadi, dia bukan butuh diajar baca, dia butuh sembuh.
Waktu itu saya baru belajar baca Otoritas Orang Percaya, buku Andrew. Dan saya sangat tergerak dan saya tahu saya punya otoritas. Jadi saya mau praktekkan itu. Saya bilang sama teman saya, mari kita doakan dan dia bisa baca. Teman saya mandang saya begini, mana mungkin. Begitu sebenarnya. Lihat, dia bisa baca. Saya tanya kepada anak itu, kamu mau untuk sembuh? Dia bilang, saya mau. Percaya Yesus bisa sembuhkan kamu? Percaya. Dengan doa yang begitu singkat bersama dia, setelah selesai berdoa, kemudian saya ajarkan lagi. Apa yang terjadi? Dia mulai bisa baca. Karena baru sembuh, dia bisa baca ba, ca, da, ga. Saya tanya, kemudian minggu depan, saya kemudian kembalikan kepada guru ya. Saya tanya, bagaimana perkembangan baca? Dia dalam sebulan, karena dia baru sembuh, kemudian dia bisa baca ya. Karena dia tidak bisa baca kan dia tidak bisa naik kelas. Tapi sejak satu dia bisa baca, bahkan dia bisa kirim teks pesan message yang sangat panjang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini karena ada kuasa supranatural daripada Roh Kudus yang melayani anak tersebut dengan kuasa supranatural. Saya dengan segala kerinduan saya melayani, saya bela-belain tiap Sabtu yang biasa orang bisa jalan-jalan, saya melayani di sana. Ya, saya bela-belain ngajar bimbel dengan segala upaya itu. Saya hanya bisa sampai di sana memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi anak ini butuh kesembuhan ilahi. Jadi ketika Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa supranatural itu, kita membantu orang dapat mengalami yang namanya mukjizat juga. Anak ini mengalami mukjizat kesembuhan, dan teman saya ini yang tadinya tidak yakin akan kesembuhan, ketika melihat hal itu, dia menjadi percaya bahwa Yesus juga bisa menyediakan kesembuhan. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam kita itu begitu besar, begitu supranatural. Nah, itu bukan tentang kita. Ketika kita mau menerima dia sebagai Tuhan Juru, itu adalah tentang bagaimana kita menjangkau lebih lagi dengan kuasa supranatural. Karena ada di dalam kehidupan kita hal-hal yang hanya bisa ditangani dengan kuasa supranatural. Termasuk ketika kita mengalami suatu masalah, kita kadang-kadang berusaha menalangi dengan cara pola pikir kita. Tapi ketika kita mulai berbahasa roh, Tuhan memberikan hikmat buat kita, sehingga kita bisa memahami hikmat yang dari Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dan kita dapat bersama Tuhan, ya, memahami bagaimana Tuhan telah mengatasi masalah kita. Jadi sangat luar biasa apa yang Tuhan sediakan buat kita di dalam menerima Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana kita terima Roh Kudus? Sebenarnya hanya ada satu ayat, maksud saya satu ayat ini bisa menjelaskan kita terima Roh Kudus dengan sangat mudah. Lukas 11 ayat 13. Kita baca sama-sama ya, Lukas 11 ayat 13. Baca sama-sama, 1, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hanya apa? Meminta. Ya. Kenapa meminta? Karena kata meminta ini sangat penting. Ini bicara tentang kerendahan hati. Dengan kesadaran bahwa saya butuh penolong, makanya saya minta supaya saya terima baptisan Roh Kudus. Kata meminta sekali bicara tentang kerendahan hati. Saya butuh Roh Kudus menolong hidup saya sebagai orang yang berjalan, sebagai orang percaya yang berjalan dalam Tuhan. Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti ketika kita terima baptisan Roh Kudus, kita tidak memerlukan dimuridkan. Atau kita hanya belajar firman, tidak perlu baptisan Roh Kudus. Ini adalah bersama. Kita butuh Roh Kudus, kita juga butuh firman. Kita tidak perlu puasa untuk bisa menerima Roh Kudus. Kalau mau berpuasa boleh. Tapi bukan dengan puasa kita bisa lebih menerima Roh Kudus. Kita hanya perlu meminta. Kita tidak perlu suasana yang hikmat.
lagu-lagu yang bisa seolah-olah menggiring Roh Kudus lebih masuk. Tidak, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Karena yang membaptis bukan manusia, yang membaptis adalah Roh Kudus. Pada waktu kita menerima Roh Kudus, kita hanya perlu hati yang meminta. Kalau kita diminta untuk membuka mulut kita, kata-kata pun itu biarlah mengalir dari kita, bukan sesuatu yang perlu diturunkan. Kalau memang kita harus mengatakan Bapak terima kasih, silakan. Kalau tidak mengatakan Bapak terima kasih yang lain, silakan. Biarkan Roh Kudus bekerja menggerakkan lidah kita pada waktu menerima baptisan Roh Kudus. Saya waktu menerima baptisan Roh Kudus tidak ada satupun yang menumpang tangan atas saya. Hanya karena pada waktu itu dengan usia saya yang sangat-sangat muda, di usia remaja saya terima, saya menyadari kebutuhan saya akan Roh Kudus. Saat itu saya tidak menggerakkan kata-kata tertentu, tiba-tiba mulut saya bergetar dan mengucapkan kata-kata yang baru. Hanya karena saya percaya Roh Kudus lebih besar daripada apa yang bisa saya lakukan. Ya, jadi ketika kita menerima dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana kalau saya berdosa, dia tinggalkan kita? Tidak, karena dia Allah. Roh itu adalah Roh Allah. Roh itu adalah Roh Kudus. Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia tidak datang dan pergi. Ya, seperti di Perjanjian Lama, Roh Kudus datang dan pergi. Tapi Roh Kudus ketika kita terima, dia tidak datang dan pergi. Dia tetap tinggal karena dia setia. Ya, jadi saya berdoa bahwa kita bukan lagi berpikir apakah saya perlu menerima atau tidak. Mengapa kita tidak mau menerima kalau memang Roh Kudus disediakan untuk menolong kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih hari ini. Engkau mengajarkan kami kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau menyediakan penolong bagi kami, supaya kami bergerak di dalam kuasa supranatural Tuhan, untuk melayani orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk terus Roh Kudus bekerja, dan kami sepakat dengan firman-Mu, berjalan di dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.